Ahina Rio Hamudi, kepadanya dipersilahkan. Ceramah agama tuh ceramah agama, cocokologi ya. Bismillah, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepetir jalanan ke makam jalan sempit, no hadir manis no jawab salam manis seeti. Daun salam daun dangdut, daun salam daun talus, no jawab salam masih keneh lalus. Kade eta daun talus dicampur ku kentang lelus nate sing horeng keur mikiran hutan. Saya doakan semoga yang masih punya sambutan hutang Allah berikan rezeki untuk membayarnya, amin. Semoga rezekinya bertambah, semoga diberikan rezeki yang bertambah, diberikan syukur-syukur bisa pergi ke Mekah ya Bu, syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, beli mobil mewah, beli rumah mewah, anak soleh-solehah, pulang dari majlis bawa nemu uang 10 juta rupiah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amma harfu sartin wa tafsilin mutadhammini bi ma'na sartin tahtaju ila jawab. Fal jawabu faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afama sallallahu sadrahu lil Islam fahu ala nuri min rabbi. Al-ayah ayat ayah wa alam bil murad wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a sumun qatilun wa khamsatul ukhra taryaquha. Al-hadis wallahu alam bil murad. Baik, puji yang mengawali mengaji kita panjatkan kepada Allah Ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit dan bumi berikut isi istri, lelaki, aki-aki, nini-nini, mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati dan yang saya cintai. Dan puja yang mengawali cerita kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan surga dan neraka. Surga bagi orang yang bertakwa, neraka bagi orang yang berdosa lembur. Akur jeung dulur sasumur, akur jeung dulur sadapur, akur jeung dulur sakasur. Salawat beserta salam tidak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, pendobrak panji-panji kebenaran, pembasmi kemungkaratan. Siapa lagi kalau bukan beliau Bu Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa, seperti intan permata di dalam batu biasa. Bareng ya
habibil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul basarullah Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semoga curahan rahmat juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, umumnya juga kita sebagai umatnya. Mugi be diakunya Bu. Semoga kita sebagai umatnya diaku oleh baginda kita kelak nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat. Karena Bu ada satu hadis, jelasin enggak nih Bu? Ada satu hadis, man shalla alayya, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyaratun. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberi rahmat kepada kita 10 kali. Untung gak Bu? Makanya kita untung jadi makanya kita untung jadi umatnya baginda Nabi. Baik. Lalu pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Majelis Taklim, apa namanya Bu? Majelis Taklim Darul Inayah kepada Ustadz Husin, ya, Bapak Ustadz Husin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan juga tidak lupa kepada kepada Pemkot Lembur, ya, baik atasan maupun bawahan, baik RT maupun RW yang tidak disebutkan namanya sama saya satu persatu, yang baik insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Dan yang saya hormati juga, dan yang saya hormati dan yang saya cintai, ibu-ibu yang senantiasa kumpul di majelis taklim ini. Saya mau nanya ke ibu-ibu, kalau kalau petani mah nyari beras, ya Bu. Kalau pedagang nyari untung, kalau pengusaha nyari untung, kalau ibu-ibu ngaji nyari apa? Nyari ilmu. Ada yang ngomong nyari ilmu. Konotasi daripada ilmu adalah al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Apakah ilmu bahasa Sunda ya Bu? Artinya ya bahasa Sundanya. Apakah ilmu anu geus dialak ku urang di majelis taklim geus mancoran karena diri urang? Jawabanna taca. Karena naon? Loba jelema anu paham tahajud eta tapi tara tahajud malah tidur pulas. Loba jelema anu paham naon ngaranna minjem kana bank eta riba tapi tetap minjem. Banyak orang tahu kalau ngomongin tetangga itu hukumnya gibah. Gibah itu dosa, tapi kenapa masih ngegibah Bu? Nah, makanya itulah kenapa ilmu yang didapatkan oleh kita itu tidak menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita membawa tema 5 racun yang mematikan dalam hidup dan penawarnya agar kita hidup nanti agar kita kelak di akhirat agar kita kelak di akhirat tidak sengsara Bu. Berarti ilmu yang kita dapat sehari-hari belum menjadi cahaya bagi kita.
Baik, langsung aja ke pembahasannya Bu ya. Ada judul kitab di dalam ada judul kitab di dalam kitab Daqaiqul Akhbar halaman 9 yang berbunyi khamsatu asya'a sumun qatilun. Jere wong Jawa mah utawi pira-pira perkara kang dadi ya bener ora kang dadi racun mematikan sumun qatilun kang dadi racun mematikan wa khamsatu ukhra dan 5 perkara yang menjadi taryabuha menjadi penawarnya. Yang pertama adalah dunya sumun qatilun Bu. Dunia, tahu dunia Bu? Dunia, tas dunia tuh. Dunia adalah racun yang mematikan. Makanya apa? Konotasinya penawarnya? Penawarnya adalah juhud Bu. Ngerti juhud? Juhud adalah menghilangkan rasa hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Saya ambil contoh Bu, ibu-ibu punya TV di rumah ya, punya TV dunia bukan? Kalau ibu hubbud dunia terus saja nonton TV tanpa tahu ada azan, tanpa tahu waktu sholat, meninggalkan sholat, itulah sebabnya kenapa dunia sama Nabi disebutkan racun yang mematikan. Semua orang yang hidupnya hanya dunia saja itu akan menjadi penyakit bagi dia kalau tidak diobati. Makanya Bu, bukan berarti kita tidak boleh bermegah mewah, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai mobil. Boleh saja kita punya mobil, tujuannya untuk akhirat, untuk ngaji, punya motor untuk ngaji kayak Ustadz Husin ya, punya motor untuk mengajar jamaah. Dunia adalah racun yang mematikan. Bahkan dijelaskan pula di dalam kitab Nasaihul Ibad, Kisair menjelaskan ya ban bidunya husnabon qadruhu qulul amal awalam yajal biqoblatin hatta dana minhul ajal. Aduh eling dulur anu ketungkul kudunya nyata anjeun geus katipu hingga panjang angan-angan nyaman di dunia mustaqil. Hei wong sing bahasa Jawa, hei jelema orang-orang, hei jelema orang-orang yang sibuk akan urusan dunia. Kalau karyawan masih sibuk kerja, kalau ibu masih sibuk tani, ya nggak? Di sini mayoritasnya tani ya, dagang nih. Di sini mayoritasnya dagang. Kalau kita hanya dunia saja, perspektif kita, perspektif bahasa masih saya ikut di rumah ya Bu. Perspektif kita hanya dunia saja, dagang tanpa ada iman, dagang tanpa kita ada menyangkutkan urusan kita kepada akhirat, maka kita akan lupa. Yang dagang papeda sibuk sama papedanya, yang dagang apa lagi? Yang dagang mie sibuk sama mie-nya sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Makanya jangan dilupakan. Jangan sampai yang dunia mustaqil. Hai orang-orang yang sibuk akan urusan dunia. Qadruhu tulul amal. Tulul amal itu Bu, konotasinya adalah panjang angan-angan. Coba ibu kalau mau arisan pasti angan-angannya, kalau saya arisan dapat uang 10 juta pasti kebeli motor kayak 10 juta. Enggak ya? Udah kebeli motor belum cukup lagi,
pengen beli mobil, terus saja diperbudak oleh dunia. Qaddarrahu tulul amal. Awalam yajal fi ghaflatin. Apakah ibu-ibu tidak tahu kalau hatta dana minhul ajal, kalau kematian itu, apalagi ini udah tua-tua ya. Punten ini ya Bu, udah tua-tua. Enak umur bukan melihat usia. Saya aja bisa saja besok mati, besok meninggal. Cuman memang ibu-ibu udah umur ya. Ya, kata dana minhul ajal Bu. Ajal itu selalu mengintai kita. Entah balik dari sini, entah nanti besok lusa, ajal selalu mengikuti. Makanya kita jangan terperdaya dunia. Jadikan Bu, cari orang ini Bu. Ya, jadikan dunia itu di tangan kita. Jangan simpan dunia itu di hati kita. Kalau kita punya dunia, sisihkan, sedekahin. Itu ya. Yang pertama adalah dunia. Dunia itu Bu sedikit dari yang sedikit, hina dari yang hina. Sebagaimana penjelasan Kisahir juga nih di dalam Ta'lim ad-dunya aqallu minal qalili wa asikuha adallu min dalili. Ad-dunya aqallu minal qalili wa asikuha adallu min dalili. Dunia adalah sedikit dari yang sedikit, hina dari yang hina. Kalau kita terperdaya oleh dunia, maka kita adalah termasuk orang yang hina tersebut. Naudzubillah. Selanjutnya adalah yang kedua, wal mal, harta. Sumun qatilun adalah racun yang mematikan. Apa obatnya Bu? Obatnya adalah wazakatu taryakuha. Zakat, sedekah adalah penawarnya Bu. Jadi harta itu racun yang mematikan. Coba ibu punya dunia, punya uang 1 juta, punya uang 10 juta ya. Wajib ada juga yang disunahkan untuk zakat, karena di dalam harta kita terdapat hak orang-orang fakir miskin. Maka dari itu as-shadaqatu tatwilul umur. Sedekah adalah memperpanjang umur. As-shadaqatu taradul bala. Sedekah adalah menghalangkan bilai penyakit. Makanya jangan heran Bu, Pak, kalau kita kalau kita diberi penyakit terus berobat, berarti Allah nyuruh sedekah sama dokter. Makanya ketika kita punya dunia, sisihkan uang kita untuk berzakat, sisihkan uang kita untuk sedekah. Yang kedua adalah sedekah ya. Yang ketiga apalagi itu? Wal kalam. Omongan, perkataan adalah racun yang mematikan. Banyak sudah orang yang bertengkar antara tetangganya karena percakapan Bu. Omongan bahasa ininya, mulutmu adalah harimaumu ya Bu. Banyak orang yang berdosa karena perkataannya. Sumun qatilun wa taryakuha. Dan obat daripada kalam, obat daripada omongan kita adalah zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Makanya apalagi ibu-ibu, ada kutipan juga di syairnya Sunan Muria Bu. Nyanyi lagi ini Bu. Nyanyi lagi, bukan nyanyi, syair ini Bu. Apa tuh lupa Bu? Tunggu hati iku ono limo perkara kaping pisan maca Quran lan makna
ibu udah yasinan. Nah, karena ibu sudah beranjak di majelis ilmu itu, semua dari mulai pikiran, dari mulai pokoknya ketika kita beranjak dari rumah ke majelis taklim, semua dosa kita itu terlebur, Bu. Yang kedua, kami bahasa Indonesia. Yang kaping dong, salat wangi ingkang suwe. Apa jadi, Bu? Salat wangi, asal salat wangi lah, Bu. Jadi ya, salat malam itu adalah obat hati kita. Kaping telu wong kang saleh kumpulane. Tuh, dengan kita berkumpul di majelis ilmu ini, Bu, kita selain dilebur dosa-dosa kita. Iya, amin ya, Bu. Di dalam kitab Tangkihul Kaum ada penjelasan gini, Bu. Kalau kita menatap wajah seorang alimul ulama, ya bisa dikatakan seorang yang alim, dengan kita merasa bahagia melihat beliau, Allah akan menciptakan malaikat yang mana malaikat itu mendoakan kepada kita. Tuh kan, semua dosa kita dilebur. Kaping papat apa, Bu? Kaping papat apa? Kaping papat zikir. Poso dulu, Bu. Puasa sunah lakonone. Puasa Senin Kamis, Bu. Tuh, makanya kata Imam Jalaluddin Asyuyuti, al-ju' mukhul ibadah. Lapar, puasa, lapar adalah intisarinya ibadah. Makanya puasa itu buat tenang. Gimana nggak tenang, Bu? Puasa lo mikirin minum. Iya. Cuma nanti bukanya pengalasannya, Bu. Yang kelima, kaping lima zikir ingkang suwe. Tuh, zikir wangi ingkang suwe. Tadi juga zikir-zikiran, baca sholawat itu termasuk zikir, Bu. Masya Allah. Jadi tadi yang ketiga ya, racun yang mematikan adalah Bu. Dengerin kayaknya, Bu. Racun yang mematikan yang ketiga adalah apa? Omongan. Jadi nggak boleh gibah, nggak boleh adu domba. Itu jadi racun mematikan yang menjadi lantaran kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung aja ya. Udah jam 11 ini. Bahasa Jawa. Padahal saya nggak bisa di bahasa Jawa, Bu. Cuma memang di pengajian diajarin kalau baca kitab itu bahasa Jawa. Yang kelima itu yang keempat ya. Yang keempat apa itu? Lupa tuh kan. Yang keempat wal maluna wal maluda wal kalamuda wal umri. Nih berbicara tentang umur, Bu. Umur adalah racun yang mematikan, sumun qatilun. Kalau umurnya percuma, 100 tahun percuma panjang. Jere wong Sukajaya mah apa, Pak? Sayuran mereka ibadah. Sayuran mereka yang 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Maka daripada penawar umur adalah apa, Bu? Penawar umur adalah taat. Ittaqillah haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa, Bu?
Taat itu apa Bu? Takwa adalah menjauhi larangannya, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, itu namanya taat. Yang kelima terakhir nih Bu, karena udah jam 11, udah nundutan dari bahasa Sunda nama. Dari bahasa Jawa apa? Nundutan itu. Ngantuk. Yang kelima racun yang mematikan wajami usanati. Wajami usanati sumul qatilun. Bulan di antara setahun adalah racun yang mematikan. Wa taryaquha sahrul Ramadan. Jadi Bu, bulan di antara setahun itu yang kita lalui itu adalah racun yang mematikan. Kenapa racun yang mematikan? Karena kita tidak beribadah, karena kita jauh akan perintah Allah, bakal bisa menjadi racun yang mematikan. Makanya ada Bu bulan Ramadan. Seperti kisahir lagi ini. Ramadan tajalla wa batasama tubalil abadi dhartanama arda maulahu bimal tajama tubalil abadi bitaqwa. Ramadan itu Bu, tempatnya diturunkan berkah, diampura dosa kita Bu. Jadi makanya semoga umur kita nyampe lagi nih ke bulan Ramadan. Maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Masih selamat lagi waktunya. Ada cerita nih terkait bulan suci Ramadan Bu. Mau diceritain? Di dalam kitab Durratun Nasihin diceritakan Bu, ada satu orang yang bernama Ki Muhammad, bukan Nabi Muhammad ya. Ki Muhammad ini dalam satu cerita itu, dalam satu riwayat itu adalah orang yang tidak tahu sama sekali dengan Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah lain sebagainya. Suatu ketika, Ki Muhammad ini berkemas menyambut bulan suci Ramadan dengan memakai baju yang mewah, wangi-wangian, dengan berhias. Dia karena menyambut bulan suci Ramadan, yang tadinya tidak pernah sholat dia lakoni sholat, yang tadinya tidak pernah baca Quran dia baca Quran, sampai ada yang hei Muhammad, apa gerangan yang kau lakukan sehingga engkau berkemas, sehingga engkau bersiap untuk beribadah, bersiap untuk melakukan sholat? Jawaban Ki Muhammad, Ramadan ini ada keterangan saya dengar kalau Ramadan ini turunnya syafaat rahmat, turunnya maghfirah, pengampura. Maka dari itu saya menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan. Man fariha bidukhuli syahri Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang berbangga, berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasad kita Bu, jasad kita untuk masuk neraka. Bagus gak Bu? Mau gak Bu? Makanya nanti berkemas kalau datang bulan suci Ramadan, kita bersiap-siap untuk menghatamkan, kalau bisa menghatam 4 kali. Mampu sehari 1 juz gitu Bu. Udah ya, udah jam 11. Ada cerita lagi ya Bu? Ada ceritanya Bu. Ada cerita di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ketika jawaban anggota badan kita mau dicabut oleh malaikat Ijroil. Serem ya. Karena mayoritas di sini ibu-ibu, saya akan bercerita tentang akhirat, alam kubur. Bukan alam kubur, ketika kita syaharatul maut. Ketika malaikat Ijroil ingin mengambil jasad kita melalui mulut Bu, melalui mulut, kata si mulut, hei Ijroil, dari wong Sukajaya mana? Hei Ijroil, itu ayah jalan, orang anak jalan,
bagi kamu untuk menyambut dari arah mulut ini, karena mulut ini sudah lama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, tadi teh ya harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar nanti dicabut oleh malaikat Jibril menolak mulut. Selanjutnya malaikat Jibril kembali ke Allah. Ya Allah, si fulan kada wa kada jadi wong supaya mah mengkenen lan mengkenen baru bisa dicabut baru bisa dicabut di arah mulut. Terus hei Jibril dari Allah, dari Allah coba cabut di arah apa ya, di arah kaki. Pas malaikat Jibril nyabut di arah tangan dulu. Pas Jibril nyabut ke arah tangan apa bahasa Sundanya tangan ke arah tangan, dari tangan. Hei Jibril, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut arwah si fulan ini, karena tangan sewaktu di alam dunia pakai ngelus anak yatim Bu ya. Sodakoh anak yatim, pakai ngelus anak yatim, pakai apa lagi? Pakai naboki wong kafir yang laknatullah seperti Yahudi di Palestina sana. Selama di dunia ini tangan dipakai untuk apa lagi? Pokoknya kebagusan. Ya terus kembali lagi malaikat Jibril kepada Allah laporan kada wa kada mungkin. Terus ambil dari arah kaki katanya. Kata kaki, hei Jibril, tidak ada jalan untukmu menyambut arwah si ini, karena si kaki ini selama di dunianya dijadikan untuk berjalan ke majelis ilmu. Harapan ibu-ibu ya, ibu-ibu gimana? Terus si kaki ini pakai jalan ke masjid, pakai sholat, makanya tidak ada jalan bagimu. Kembali lagi Jibril ke Allah kata wa kata mungkin cabut dari arah mata. Terus malaikat Jibril cabut dari arah mata. Ada penolakan tadi Bu. Apa kata mata? Tidak ada jalan bagimu. Orang yang ada jalan bagimu. Iya ada jalan kan? Iya. Orang yang ada jalan bagimu. Jibril nyabut di arah mata. Makanya kembali lagi Jibril terakhir kepada Allah, udah susah payah, terakhir ini dulu mata katanya. Terus kata Allah, kata Jibril dulu laporan ke Allah, ya Allah si fulan kada wa kada tadi matanya menolak karena si mata ini selama di dunianya pakai baca selawat, pakai lihat Al-Quran, ya. Iku bakal nolak malaikat Jibril sing nyabut mengkone ruh kita. Terus alhasil kata Allah, hai Jibril, gantungkanlah kalung yang bertuliskan asma Allah di gantungkanlah kalungku, gantungkanlah kalung yang bertuliskan asma Allah. Dan kembali lagi Jibril terakhir mencabut nyawa si ulat itu, dicabutlah nyawanya dengan penuh bahagia. Apalam sobrahul Islam bahwa al-nuri min rabbi. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu ya, karena ini campur-campur, ada Sunda, ada Jawa, ada Indo itu baru bisa Jawa atau ngati-ngati seperti Sunda atau besingan Bandungan. Takutnya ibu-ibunya nggak paham kalau Sunda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.